bagi nama-Mu Tuhan. Karena pada saat ini kami boleh berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau bersuka cita karena anak-anak-Mu sedia mendengar firman-Mu. Tuhan, kami minta atas nama-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri turun untuk menjamah dan menyentuh hati kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengar. Karena kami tahu, di mana sentuhan Roh Kudus, maka hati dan kepikiran kami bergetar. Dan kami boleh menerima firman-Mu dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara dan berilah kami mengerti. Karena firman-Mu itu adalah makanan yang menghidupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara. Amin. Saya pertama kali baru berdiri di kota Salatiga. Karena biasanya saya memang orang Jawa Tengah. Kalau saudara perhatikan nada suara saya, saudara tidak akan percaya kalau saya orang Jawa Barat, toh. Karena nadanya itu nada orang Jawa Tengah, ya. Memang saya orang Jepara. Saya keluar dari Jepara tahun 49. Kemudian keluar dari Semarang tahun 56. Dan setelah itu di Jogja. Dan setelah itu ke Irian Barat. Dan kemudian di Bandung selama 10 tahun. Hampir 11 tahun sekarang. Karena tugas saya yang terakhir adalah di kota Bandung. Sebagai seorang dokter gigi. Tapi pada waktu tahun 80, tanggal 1 April tahun 80, Tuhan mengatakan, copot pelang dokter gigimu. Loh, saya bilang, Tuhan, copot-copot kok main-main sih Tuhan kau ini. Lalu orang jadi dokter itu susah kok. Iya dah. Jadi dokter susah loh. Kok sekarang Tuhan bilang, itu loh, pelangmu copot. Tuh, copot piye Tuhan? Ya copot, jangan praktek. Enggak praktek. Lah enggak praktek tuh nanti makan apa? Nah, kamu percaya enggak kalau Tuhanmu itu kaya? Oh ya percaya. Saudara percaya enggak kalau Tuhan kaya? Benar? Lalu kalau sekarang Tuhan bilang, enggak usah kerja. Nanti aku kasih kamu makan. Percaya enggak? Nah, enggak takut toh. Itu kok bilang percaya. Ayo. Sekarang kalau ada orang pengusaha, saudara coba. Saudara bilang, saudara percaya bahwa Yesus Kristus itu kuasa yang mempunyai langit dan bumi? Amin? Amin. Lalu saudara dari saya, sudah praktek 14 tahun. Lalu di pemerintahan jadi direktur perawat gigi. Lalu malam-malam Tuhan bilang, Yusa, sekarang kamu berhenti praktek. Lepas dari pemerintah. Berani enggak? Loh. Mikir loh. Mikir, pada waktu itu saya ya mikir. Saya pikir gini, Tuhan, ini suaramu atau suarane setan? Wong cek Tuhan kok main-main. Lah wong yang suruh sekolah dokter ya Tuhan. Sekarang kok bilang copot berhenti praktek. Lah mungkin saudara pikir, ya kalau saya jadi Pak Yusa ya berani. Karena pasti dokter itu simpenannya juta-jutaan. Ya tah? Ya pantas Pak Yusa ya berani. Wong simpenannya duit itu udah bank sudah puluhan juta. Makan prentene wae iso. Enggak. Saya pada waktu dipanggil Tuhan, uang di bank 1 sen enggak punya. 1 sen simpenan uang di bank enggak punya. Kenapa?
Karena istri saya itu terlalu sosial. Istri saya itu sebagai seorang yang paling senang gini. Saya itu dididik menjadi anak Tuhan yang memberi, bukan menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan toh. Ya enggak? Istri saya itu asalnya orang kaya. Dulu papahnya itu punya onderdil di toko Salatiga juga. Karena di Semarang dia anaknya orang kaya. Jadi biasanya itu kalau orang kaya itu dikasih orang seneng enggak? Orang kaya dikasih duit orang seneng enggak? Senengnya yang ngasih ya dah. Soalnya apa? Saya ngasih kan bisa merintah. Saya dikasih kan diperintah. Ya dah. Bener enggak? Lihat itu di mana-mana. Di mana-mana orang kaya mesti berkuasa. Ya dah. Orang enggak punya uang enggak kuasa enggak. Nah, istri saya itu bilang gini. Enggak usah. Kalau kamu jadi dokter, lalu Sabtu sama Minggu, itu jadi hamba Tuhan. Lebih ideal. Senin sampai Jumat jadi dokter, cari duit. Hari Sabtu Minggu menginjil. Lalu kalau saya jadi bendaharanya, kalau ada anak Tuhan yang kekurangan, saya yang nyalurin. Ideal enggak? Ideal enggak? Siapa yang enggak mau jadi orang gitu? Wah, itu komplit. Komplit. Lalu istri saya bilang, saya seneng gitu kok. Selama 14 tahun dilakukan begitu. Sehingga saya itu enggak punya uang simpanan 1 sen di bank. Kalau saya tanya, loh Kiat, duitmu kemarin dapat begitu banyaknya dari mana? Habis. Kenapa? Lah ada anak-anak Tuhan yang kekurangan kok. Lah terus piye? Lah nanti sore kan tok meneh. Aduh mati ya. Lu kok? Ya biar Tuhan tuh berkati kok terus. Kemudian pada waktu tanggal 1 April Tuhan mengatakan itu kira-kira tanggal 6 bulan sebelumnya. Tuhan mengatakan pada saya, sekarang waktunya sudah sampai. Tinggalkan praktekmu. Ya. Lalu saya tanya, kapan Tuhan? Nanti Tuhan bicara lagi. Oke. Kemudian tanggal 15 Maret itu sampai. Firman Tuhan mengatakan, tanggal 1 April tutup. Turun plang. Tidak usah praktek. Saya mulai mikir-mikir. Walah, gandenganku ini apa sanggup Tuhan? Tahu gandenganku? Tahu enggak? Anhangnya ini loh. Truk itu kan ada truk gandengan loh. Laki sama perempuan itu enggak jejeran gini, enggak. Kalau jadi kemanten ya jejeran. Tapi kalau sudah kawin tuh gini. Benar enggak? Siapa di antara kamu yang mengatakan bahwa ayo kita melakukan sama-sama. Luwung laki-laki itu kepala rumah tangga kok. Iya dong. Latih kepalane loro melayu mono bubar. Pejot kabeh ya dah. Kalau baru kawin jejeran. Ding 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 ya. Nah. Tapi kalau sudah kawin muka belakang. Yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Nah, biasa nih truk ini laku ini laju. Wah, seneng wae ini turut. Wah, nanti ngeremnya mendadak. Cek. Wah, bek. Bladak. Jangkel ya dah. Kalau tidak percaya, nanti kalau ada sopir truk, kamu lewat lihat ya anak-anak ya, saudara-saudara lihat. Kalau cepat, nanti kalau truk itu jalannya cepat, suruh ngerem dadak. Nanti kan yang belakang ini kan, wah, bek, nanti kan guling. Lihat. Lah ini remnya ini pakem. 1 April. Stop gledek. Nah, benar anhangnya efek-efek. Anhang saya ini bilang gini sama saya. Yang ngomong sama kamu kan Tuhan. Iya. Kamu percaya enggak kalau Tuhanmu bisa bicara sama kamu? Oh, saya percaya. Tapi wong Tuhan belum bicara sama saya itu. Mati aku. Loh, saya kan kepala rumah tangga. Iya.
Tapi istri kan ya boleh toh dengar. Loh, kamu dengar melalui saya? Enggak mau, enggak percaya kok. Saya mau Tuhan memberi tanda kepada saya. Oke. Lalu saya berdoa begini. Tuhan, ampuni istriku ya Tuhan. Wong dia ini anhangku. Nanti kalau ketumplek kan repot Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini. Oke, kamu minta tanda apa? Saya itu kalau minta tanda, kalau yang kecil-kecil itu biasa. Di dalam rumah tangga kita itu, mujizat Tuhan itu banyak sekali terjadi. Sampai anak, sampai dia sendiri dulu sudah seharusnya sudah kabur ke surga. Dibalikin lagi. Istri saya itu sebetulnya sudah kabur. Artinya sudah mati, terus kemudian Tuhan bilang, oke, saya kembalikan. Oke, dia ngalami. Tapi dia bilang, sekali ini kalau memang kehendak Tuhan saya mau minta mujizat yang istimewa. Apa? Saya ini kan tidak punya uang. Kamu nanti tanggal 1 kan berhenti. Ya. Saya mau minta hal yang istimewa. Apa? Minta first court sama Tuhan 3 bulan. Nah terus berapa first court uangnya? 900.000. Kontan. Tapi caranya tidak boleh kamu kasih tahu orang lain. Saya tidak mau kamu utang. Saya tidak mau uang itu dari kantongmu. Saya tidak mau kamu jual barang. Tapi harus ada seorang yang memberi kamu kontan 900.000. Walah, aku ini pikir-pikir ini kok nyobai Tuhan. Wah, repot ini. Saya bilang, ampun ya Tuhan, wong istriku itu kok nakal kayak gitu. Lah jaluk duit kok 900.000 kok kontan. Yang jaluk dokter meneh. Siapa yang bilang kalau dokter itu miskin? Mana ada dokter kere? Ada enggak? Dokter kere ada enggak? Enggak ada. Dokter ya sugih. Ya dong. Nah, samen dulu, tiap hari meriksa orang spread 1.000. Nah ya. Lah, kalau saya dokter gigi itu, kamu tahu, oh, kalau saya meriksa dokter gigi, ting, 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 saya bilang, oh, sakitnya ini. Sudah sakit, malah saya ketok. Oh, betul, sakit ini. Aduh, sakit dokter. Iya. Minum obat ini dulu ya. Iya. Bayar. Long sudah sakit kok suruh bayar. 2.000 rupiah. Lumayan. Wah, dokter ini selalu malah diketoki sakit malah suruh bayar. Itu dokter. Kemudian istri saya bilang, saya mengatakan Tuhan ampuni istri saya ya. Oh, enggak apa-apa, Tuhan tahu hati istrimu. Dia memang tulus. Oke, Tuhan nanti kirim. Waduh, kaget saya. Setelah saya bilang, oke, Tuhan nanti kirim uang kamu kontan 900.000. Sebab dia bilang, 1 bulan saya butuh 300.000. Itu tanggal 1 April 80 loh. Sekarang ini tambah gede, butoi. Waktu itu saya bilang, pasti Tuhan kirim. Waktu itu dia ketawa, puji Tuhan. Tapi kapan? Wah, mati aku. Lah, tapi kok kapan? Wah, mati aku. Aku bilang, Tuhan, lah kok jaluk tanggalnya kapan? Mati ini. Lalu Tuhan berbicara langsung kepada saya. 3 hari yang akan datang aku kirim uang itu. Saya bilang, 3 hari yang akan datang kamu akan dapat. Dia bilang, puji Tuhan. Tapi, apa nih? Nanti 3 hari tidak dikirim, berarti kamu emosi loh ya. Tetap praktek. Ya. Hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua tidak ada apa-apa. Hari ketiga sampai jam 6 sore tidak ada apa-apa. Lalu dia mesem-mesem. Dia bilang gini,
Di duite. Nah ini mulai deg-degan nih. Saya ngomong itu Tuhan apa ora ya? Lalu Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan bimbang, percaya saja. Wah, mantap aku. Loh, ini kan agak jam 6. Aku kan belum tutup praktek. Tutupnya praktek kan jam 7. Jadi tunggu dulu dong, belum habis, saya bilang. Lalu dia duduk sama saya, kebetulan tidak ada pasien. Kebetulan tidak ada pasien, dia duduk sama saya sebab kerap kali memang istri saya itu yang membantu saya itu istri saya. Jadi saya duduk sama dia bilang gini, 1 jam meneh ya. 6:30, 1/2 jam meneh. Ya, ayo, aja ngurus saya, tunggu saja. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dia selalu tepat pada waktunya. Lalu jam 7 kurang seperempat, antara jam 6:30 itu ada bel. Tap. Wah, ada pasien. Saya bukain. Ini Pak, ada kiriman dari luar kota. Dari kota ini. Dia bilang. Oh ya, dari siapa? Ada suratnya Pak, di dalam. Ini betul loh. Rumahnya Dokter Cipto. Oh ya. Saya buka. Apa sih ini kok kandel gedebel. Bukan. Sebab dikirim apa kamu tahu? Dikirim paket. Paket. Itu loh, paket apa itu? 48 apa itu paket itu. Tak buka, kaget aku. Uang puluhan ribu keluar dari bank, anyar gres 1 juta. 1 juta. Tak buat suratnya. Dokter Cipto, saya tidak tahu Anda sebagai seorang dokter membutuhkan apa. Saya hanya diperintah Tuhan mengirim uang kepadamu 1 juta. Wah, kaget aku. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu kaya. Engkau perintah orang lain yang kaya mengirim kepada hamba. Lalu saya bilang, ini uang yang kamu minta. Piro? Hitung 1 juta. Lah kok luweh? Kok rak tepat? Oh enggak, Tuhan tidak pernah memberi kamu lebih. Tuhan pasti beri kamu tepat 900. Lah kok 1 juta? Setiap kali kamu terima uang, mesti dipotong 1/10. Ya toh. Jadi tek kue minta 900, ya dikasih 1 juta. Dikasih 1/10 untuk Tuhan 100.000, kamu terima kelop tepat 900.000. Nangis. Gak bisa jawab, air matanya yang jawab. Turun. Ampun Tuhan, saya sekarang percaya bahwa suamiku, engkau panggil dia. Pada hari itu dia mengatakan, oke, tutup tanggal 1, lepas pelangmu. Dan berhenti jadi seorang dokter, pegawai pemerintah. Kamu jadi hamba Tuhan. Lalu tanggal 1 tutup semuanya. Pasien-pasien saya mengatakan, Dokter Sinting, sekolah setengah mati kok ditutup. Apa ndak orang sinting itu? Lalu saya mengatakan benar. Saya memang gila. Karena gila saking cintanya sama Tuhan. Memang menurut manusia gila. Tapi menurut Allah tidak. Bodoh. Hikmat Allah kebodohan bagi manusia yang akan masuk dalam api neraka. Tetapi bukan untuk anak-anak Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kalau kamu bilang amin, nanti dia kena kamu, jangan guru dulu. Ya, mesti berani nekat dengan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Kejadian, kitab Kejadian.
Tuhan, tadi pagi saya berdoa di bukit doa, di masuk gua. Tuhan bilang, bicara perkara Nuh. Kita akan berbicara perkara Nuh. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai 22 kita akan berbicara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya. 50 hasta lebarnya. 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu. Dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup. Dari segala makhluk. Dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Mari saudara-saudara kita menghampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami datang karena kami sudah membaca firman-Mu. Dan sekarang kami hendak mengerti akan segala firman-Mu ini. Bukalah telinga, mata, dan hati kami, pikiran kami. Dan kami mengerti atas nama firman-Mu. Nama Yesus yang menjadi firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tahu Engkau bekerja. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih. Kalau pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Nuh. Tuhan melihat dunia ini sudah penuh dengan kehancuran dan kekerasan dan perjinaan dan kekotoran. Maka Allah melihat Nuh, orang yang benar di tengah-tengah dunia ini. Pada waktu itu Allah berfirman, Nuh, buatlah bahtera yang panjangnya 300 hasta. Kira-kira 180 meter. Tingginya 30 hasta. Kira-kira 18 meter. Lalu lebarnya 50 hasta. Kira-kira 15 meter. Lalu Nuh mendengar firman Tuhan. Sekarang pada waktu Nuh mendengar itu, apakah hal itu logis atau tidak?
Masuk akal atau tidak? Orang suruh membuat bahtera sedemikian besar untuk apa? Tuhan mengatakan, karena aku akan mendatangkan air bah. Aku akan membunuh semua makhluk di bumi ini. Nuh mulai memikir dengan akal. Wah, kalau aku membuat, apa orang lain tidak mengetahui aku? Kalau aku melakukan perintah Tuhan ini, apa orang lain tidak ketawa, tidak menganggap aku orang yang gila? Pasti. Dan saya yakin pada saat itu Nuh berdiri di simpang jalan. Berani melakukan firman Tuhan atau takut dicela orang. Berani ambil resiko menjadi anak Tuhan yang menurut. Atau ingin dipuji orang. Nuh mengambil langkah. Aku menurut Tuhan. Biarpun aku diketawai. Mulai dia membuat bahtera. Pada waktu membuat bahtera, orang lain datang. Pasti tukang-tukangnya ketawa. Pak, mau bikin apa? Bikin perahu yang gede. Ada apa, Pak? Bumi mau dihancurkan sama Tuhan. Hahaha, ketawa. Tidak ada hujan, tidak ada angin kok, Pak. Kalau kamu tidak bertobat dulu nanti bumi mau dihancurkan Tuhan. Ya. Bapak Nuh ini sudah gila. Saking kesem-seme mbak Tuhan, lalu mulai miring. Sama enggak sama kamu? Orang kalau sudah dijamah oleh Yesus, orang kalau sudah mengenal Yesus secara pribadi, dianggap orang edan sama famili-familinya yang belum kenal Yesus. Contohnya gampang saja. Saudara semua itu masih nyembah. Lalu satu orang yang sudah bertobat, ya ikut Yesus, ayo pergi kuburan, sembahyang. Aku sekarang jadi orang Kristen kok. Nggak boleh sembahyang. Kamu sekarang nggak cinta sama nenek moyangmu lagi ya? Jadi kurang ajar ya kamu. Udah mulai sinting. Kamu saya didik dari kecil harus jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Papa mamahmu mati, saya ini mau sembahyang. Ya nggak boleh itu. Orang Kristen itu mulai sinting. Ngomongnya piye? Orang Kristen itu kan kasih. Ya melu wae to. Jangan jadi batu sandungan. Iya kok, tak boleh jadi batu sandungan. Melu wae. Nanti situ manggut-manggut, manggut-manggut. Nanti terus Tuhan bicara, "Lho kowe wis dadi wong Kristen." Piye Tuhan, bingung tuh Tuhan. Turut Tuhan nanti dibenci sama family. Nanti turut family dibenci Tuhan. Kok bingung ya Tuhan jadi wong Kristen niku. Bener enggak? Ya dah. Tetapi Tuhan mengatakan, pilih. Kamu berkenan kepada manusia atau kamu mau berkenan kepada Allah. Nuh pada waktu itu ambil ketetapan. Jalankan. Memang mata dunia belum bisa melihat. Memang mata dunia mengatakan bahwa engkau gila. Tetapi Pak, kalau nanti sudah sampai waktunya, mereka akan melihat. Bagaimana janji Alkitab digenapi. Bagaimana janji Alkitab dilaksanakan oleh Tuhan. Saudara tahu, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Karena Tuhan dulu sudah berbicara kepada saya. Dia mengatakan, Yusa, engkau jadi dokter. Engkau praktek. Kalau nanti waktunya sudah sampai, aku panggil engkau sendiri. Tuhan,
apakah saya nanti mati dulu, ataukah saya nanti akan ketemu dengan engkau? Tuhan mengatakan, engkau akan bertemu dengan Tuhanmu di angkasa, karena kedatanganku sudah dekat. Siapkan anak-anakku untuk menyambut raja di atas segala raja. Maka dari itu saudara-saudara, kalau hari ini saya sudah 2 tahun menjadi hamba Tuhan, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Dan saya akan menyambut dia. Karena Tuhan berkata, namamu Yusa. Namamu Yusa. Aku dikasih nama Tuhan. Karena kamu harus membuka tanah Kanaan untuk menyambut Tuhanmu hadir di Kanaan. Kamu harus robohkan tembok-tembok Yeriko yang menjadi penghalang-penghalang. Bawa pulang anak-anakku masuk ke dalam kerajaan surga. Tinggalkan semuanya. Memang pada waktu itu saya mengalami sendiri seperti Nuh. Orang lain mengatakan orang gila. Saya berkata, biar saya gila, tapi saya mau berturut perintah Tuhan. Pada waktunya nanti Tuhan datang, engkau akan melihat dan berteriak-teriak seperti pada zamannya Nuh. Tetapi sudah terlambat. Pintu bahtera akan ditutup. Pada waktu, lebih-lebih pada waktu Nuh sudah menyelesaikan bahteranya. 3 tingkat. Nuh mengatakan, sebentar lagi akan ada hujan yang lebat. Dan bumi dihanguskan oleh Tuhan. Cepat bertobat. Semua orang ketawa. Tidak ada hujan angin. Mau masuk bahtera. Orang sinting. Punya rumah bagus-bagus. Ditinggalkan. Masuk perahu. Lah kan tidak ada hujan, tidak ada angin. Perahunya kalau di laut ya lumayan. Bikinnya perahu di gunung. Lah kan orang sinting toh. Bikin perahu di gunung. Habis itu sudah jadi, Nuh pindah ke gunung. Lah kan orang sinting sungguhan. Lah orang bikin perahu itu selalu di darat, kemudian diseret ke laut toh. Baru dinaikin. Ini enggak. Perahunya spesifik. Perahunya tertutup rapat. Lah, kan orang sinting dong. Bikin perahu tertutup rapat atas bawah. Lalu Tuhan berkata, nanti buatlah perahu itu kotak. Sebab binatang-binatang itu nanti datang sepasang-sepasang. Coba saudara, pernah merenungkan firman Tuhan enggak? Coba kamu punya rumah, lalu didatangi sepasang-sepasang binatang. Gajahnya datang sepasang, leonya datang sepasang, matanya haung-haung sepasang. Buaya enggak. Sebab buaya itu binatang air. Kelincinya sepasang, bayangin. Enggak bingung gue. Kok enggak makan makanan? Singa kalau lihat kelinci, ngiler enggak? Lah kok enggak diterkem? Bayangin, saudara-saudara. Segala binatang harus mendatangi perahu Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Coba renungkan. Lalu Tuhan mengatakan, lalu kumpulkan makanan. Lah, sekarang gajah itu makannya apa? Hah? Gajah itu makannya apa? Rumput toh. Lembu itu makannya apa? Rumput toh. Lah, setiap hari gajah sepasang, lembunya 7 pasang, kambingnya itu rumputnya mau segudang cukup. Sebab Nuh di dalam bahtera ini 150 hari lamanya. 5 bulan. Coba kamu bayangin, gereja ini diisi rumput penuh. Dimakan sapi 7 pasang, sama kambing 7 pasang, sama kelinci, sama yang lain-lain. Cukup enggak?
seminggu habis. Lah kapalnya itu cuma segitu. Lah 150 hari, 5 bulan. Kok ndak habis itu piye? Lalu kamu bayangkan coba, singa itu makan apa? Hah? Makan rumput. Makan apa? Daging. Lah lalu dagingnya 5 bulan kan mangani singa itu sedino 2 kilo. 1 bulan, 1 hari 2 kilo minimal. 1 bulan berapa? 60 kilo toh. 5 bulan berapa? Hah? 3 kintal toh. Itu aja singane tok lho, siji. Lah daging disimpeni 5 bulan pirang-pirang kintal urung ono AC kok. Belum ada es. Lemari es itu belum ada. Apa enggak busuk apa? Coba renungkan. Itu bagaimana? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau tidak seperti minyak janda di Sarfat. Minyaknya itu botolnya kosong kayak titik. Tepungnya tinggal segenggam. Lalu seorang janda mengatakan, saya mau masak ini loh, untuk besok kita mati. Lalu Elia berkata, jangan khawatir, kamu masak roti buat saya dulu. Masakkan saya dulu, nanti kamu bisa makan. Kalau setelah kamu bikinkan, kamu nanti masak buat kamu dan anak-anakmu. Janda dari Sarfat mulai mikir. Lawang roti tepung tinggal segenggam, minyak tinggal sedikit, suruh bikin roti buat nabi. Ya kue yang hidup, aku yang mati nanti. Ya toh? Siapa di antara kamu berani seperti janda di Sarfat? Kalau punya uang sedikit, uangnya tinggal 10.000, lalu ada hamba Tuhan datang. Miskin, hamba Tuhan yang datang. Hatinya tergerak. Tuhan berbicara, berikan uangmu pada hamba Tuhan itu. Berani enggak? Terus terang. Apalagi kalau anak muda di sini meh neraktir pacare, uang 5.000 wong disimpen lalu di tengah jalan ada orang Tuhan mengatakan, berikan uangmu pada orang itu. Nanti dulu lah, pacarku meh tak traktir ya Tuhan. Pacar, nurut Tuhan pacar. Akhirnya nurut Tuhan enggak. Kabotan pacare ketabrak, duitnya hilang. Bar. Neraktir enggak, berkat enggak. Saudara percaya, ada seorang yang sangat hidupnya sederhana. Saya sendiri ngalami, saudara. Pada waktu uang saya tinggal sedikit, lalu Tuhan mengatakan, berikan bisa uangmu pada orang itu. Hamba Tuhan yang kasihan. Oke. Berapa Tuhan? Semua. Ini pada waktu saya di Irian Barat. Saya di Irian Barat. Pada waktu itu, saya mau ke kamar mandi, uang saya itu pada waktu itu 300.000. Lalu, zaman itu 300 atau pokoknya buat beli ban jeep itu dapat 4. Pada waktu tahun 70 itu ban jeep berapa ya harganya ya? Tidak tahu saya. Pokoknya ban jeep 4, entah 30.000 atau 300.000, tidak tahu saya. 30.000 kalau tidak salah itu mungkin. Atau pada waktu inflasi, tidak tahu. Nah, pada waktu itu uang saya itu tinggal 30.000 di kantong, di rumah. Saya mau mandi, mau pergi ke praktek, ke klinik pemerintah, masuk ke kamar mandi, Tuhan bicara gini. Yusa, pada waktu itu nama saya belum Yusa, belum kasih nama Yusa. Namanya Congkin, masih Septo. Sin, saya pikir, siapa yang manggil saya? Istri saya tidak ada. Siapa sih kok manggil saya? Saya bilang, Sin, saya bilang, apa Tuhan? Uangmu itu ambil. Berapa?
2 kilo. Ya wong duitnya karek telung 3 semua kon ngirim semua kok kowe njaluk telur kok 2 kilo itu piye? Loh, lah aku kan gak ngerti. Aku pokoknya aku hari ini butuh telur 2 kilo. Ya wis. Ya. Ya ini di jalan mulai mikir. Duitnya kondi nanti. Apa utang sih? Saya bilang, hamba Tuhan tidak boleh utang. Oke, saya jalan. Mulai mikir, dikurangi telur 2 kilo, atau dikirim ke pos dulu semua. Mulai jalan. Nurut Tuhan, peduli amat. Saya masuk ke kantor pos, kirim semuanya. Pokoknya uang saya ini segini, tolong dipotong ongkos kirim ke Institut Indonesia. Di satu. Ya, habis. Uang di kantong tidak ada 1 sen. Saya praktek. Praktek ini di rumah sakit, jadi tidak dapat uang. Praktek sampai jam 12. Mulai sebab 12:30 nanti saya pulang, mesti beli telur 2 kilo. Uang 1 sen tidak ada. Saya bilang gini, Tuhan, sambil ngebur gigi orang. Pikirannya ini bojone ini. Dok 2 kilo. Tuhan, saya bilang, istriku itu minta telur 2 kilo loh Tuhan. Duitku sudah gak ada 1 sen. Lalu Tuhan bilang, percaya saja. Amin. Bis selesai orang ini pulang, ada pasien datang. Dok, saya titip buat ibu ya. Apa? Telur 2 kilo. Wah! Puji Tuhan. Siapa? Lah saya barusan minta sama Tuhan 2 kilo telur. Oh duitku enggak. Oh iya. Tuhan. Wah, saat ini seneng. Enggak duit enggak apa-apa. Pokoknya nyonyai nanti enggak ngamuk dong. Enggak cepat. Enggak ada. Mana titipanku? Nah, jadi enak. Kemudian sorenya kamu tahu. Saya enggak ada apa-apa. Dibangunkan orang. Pak, dokter Cipto. Ini loh ada objek. Objek apa toh? Mbok, aku beli ini di Jakarta. Kowe entrokal ke Jakarta sana selek. Supaya besok ada pesawat kan. Oke. Wah ini gamto enak. Ya. Tapi aku gak ada duit. Kamu yang kirim uangnya ya. Oke. Kamu butuh berapa saya kirim. Oke. Hari itu saya kirim uang ke sana. Kamu tahu. Saya dapat uang berapa? 2 kali lipat daripada uang yang saya kirim. Untungnya 2 kali lipat daripada yang saya kirim ke Batu. Dan saudara tahu, setelah seminggu saya dapat surat dari sekolah Batu, sekolah Injil Batu. Dia mengatakan, Pak Dr. Cipto, puji Tuhan, kiriman Anda itu tepat sekali. Hari itu kami membutuhkan beli 4 ban jeep untuk penginjilan. Karena bannya sudah kempos semua, tidak bisa jalan jeepnya. Tapi uang Anda tepat persis rencana Tuhan buat besok kita berangkat. Hari ini terima uang Anda untuk beli 4 pasang jam ban jeep untuk menginjil. Wah, hati saya itu mongkok. Puji Tuhan, saya turut ambil bagian memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan ajar saya dari hari ke hari. Jangan kamu takut kepada manusia. Berikan kalau Tuhan mengetuk hatimu. Tetapi periksa dulu. Jangan angsal diketok. Nanti yang ngetok kamu setan, kamu bangkrut. Sebabnya begini. Wah, kalau sudah dengar khotbah gini, nanti pikir-pikir, ya saya ya mau supaya dapat untung 2 kali. Lah, ya dah. Motifnya serakah. Nanti tidak untung malah buntung loh. Jangan gitu. Kalau kamu tergerak, doa Tuhan, kalau ini asalnya daripadamu,
berikan aku damai sejahtera. Sebab tidak semua orang itu baik. Tidak semua hamba Tuhan itu baik. Ada hamba Tuhan yang tukang ngemis, itu ada. Ada. Ngakunya tukang hamba Tuhan, tapi suka ngemis. Pergi ke tempat orang kaya, pakai pakaian yang compang-camping, yang hamba Tuhan kok compang-camping. Malu hamba raja. Siapa yang ada pernah lihat tukang sapunya presiden pakai pakaian jembel? Coba, ada enggak? Presiden punya tukang sapu pakai pakaian sobek-sobek, ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau hamba Tuhan pakai pakaian compang-camping, ada enggak? Ada. Karena Tuhannya Tuhan yang miskin. Tuhan kita kaya, tidak miskin. Kalau hamba Tuhan sampai compang-camping, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bukan Tuhan yang tidak beres, tapi hamba Tuhan itu yang tidak beres. Kalau dia hidup dengan iman, percaya, pasti. Karena Tuhan mengatakan, aku datang, aku menghendaki anak-anakku hidup penuh dengan berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak nanti engkau ditinggalkan piatu, yatim piatu. Tidak. Memang ibu ayah kita bisa meninggalkan, tapi Yesus kita tidak. Karena dia itu penuh kasih dan sayang. Pada waktu Nuh mengalami hal itu, Nuh berjuang atas nama Tuhan. Dia berani, nekat, lalu masuk ke dalam bahtera. Dan pada waktu dia masuk, pintu ditutup oleh Tuhan sendiri. Tuhan Allah sendiri menutup pintu bahtera. Tidak ada seorang pun dapat membuka lagi. Lalu hujan, langit terbuka, hujan deras 40 hari 40 malam, semuanya mati. Pada waktu Tuhan membasmi manusia dengan air bah, Tuhan Yesus berkata, seperti pada zamannya Nuh, demikian juga nanti aku akan datang. Orang kawin mengawinkan, orang pesta pora, pada waktunya sampai, maka aku datang dengan tiba-tiba. Dan apabila waktunya tidak disingkatkan, tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi karena orang pilihan, maka waktu itu disingkatkan. Mari kita baca firman Tuhan itu, supaya saudara-saudara tahu bahwa ini bukan perkataan saya, tetapi kata-kata Tuhan sendiri di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita akan mengupas tentang hal sebentar kedatangan Tuhan, supaya kita siap-siap masuk ke dalam bahtera Tuhan. Jangan sampai ketinggalan. Dalam Matius 24 ayat yang ke-22, Matius 24 ayat yang ke-22, kemudian ayat yang ke-36, kita nanti baca bersama-sama dan kita akan kupas sedikit. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kemudian ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau firman Tuhan mengatakan waktunya akan dipersingkat, maka dari itu saudara-saudara yang sudah menjadi anak-anak Tuhan hari ini, yang kumpul di sini,
Engkau bertanggung jawab kepada tetangga-tetanggamu, kepada saudara-saudaramu. Ingatkan mereka bahwa mereka harus segera mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak, mereka akan terlambat dan engkau nanti dituntut. Pada hari ini engkau adalah Nuh modern. Engkau percaya bahwa Yesus akan datang. Engkau percaya bahwa waktunya akan dipersingkat. Dan engkau harus berani ambil risiko menjadi saksi Yesus Kristus. Katakan, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dunia ini akan dihancurkan. Gempa bumi, malapetaka, langit akan diguncangkan. Kalau saudara tidak masuk dalam bahteranya Tuhan, engkau tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Kemarin, hari Senin, saya diminta datang untuk berdoa. Pada waktu itu, hari Sabtu, saya diminta datang untuk berdoa pada seorang yang mau sakit keras. Pada waktu saya datang, kemudian Tuhan berbicara kepada saya begini, kasih tahu anaknya, sebab anak perempuannya yang bertobat, yang lain belum bertobat. Ayahnya yang mau sakit keras itu juga belum bertobat. Dan dia main-main dengan kuasa gelap. Kemudian saya diminta untuk berdoa kepada ayahnya. Waktu saya mau masuk ke rumah, ke ruangan ayahnya berbaring, tidak jadi. Tidak jadi. Sebabnya apa? Sebab saya masuk ke ruangan depan, lalu Tuhan berkata, dia sebentar lagi akan mati. Lalu saya panggil anak perempuannya. Mengapa kamu minta saya berdoa? Papa sudah gawat, Om. Lebih baik pulang atau hidup tidak apa-apa. Tetapi kamu tahu, dia sebentar lagi mati. Kalau mati, kamu akan dituntut oleh saudara-saudaramu. Oleh saudara daripada ayahmu. Karena bagi sembayangki kok mati. Lah pendeta apa ini? Teko-teko nyembayangki malah mak keletak. Bayangki. Bener enggak? Loh, saya ngalami kok. Saya sembayang orangnya terus mak keletak 3 jam kemudian. Yusuf Roni ya ngalami. Dia ketemu saya, wah Pak Yusak, saya itu jam 12 ketok orang. Saya bilang, jam 12 kok. Pak Yusuf, tolong doakan di rumah sakit ibu saya sakit keras. Ngomel, ngantuk kan sembahyang. Sampai sana, Tuhan tidak mau jawab. Terus dia bilang, Tuhan ampuni, beresin dulu. Lalu dia bilang, ampun saya Tuhan, saya kok gerutu. Hamba Tuhan dipanggil kok gerutu ya Tuhan, ampun ya Tuhan. Terus dia sembahyang. Tuhan jawab, oke, Tuhan dengar sekarang. Doakan dulu. Bentar lagi dia mati. Tumpangi tangan sama dia. Kamu percaya bebas dari jalan pulang mati. Aku sembahyang bebas-bebas, tidak taunya tak bebas ke itu pulang, tak sangkai bebas sembuh, tidak tahu mak keletak pendeta mati ini. Wah, nyembayangki kok terus mati. Loh, aku yo ngalami yo, aku bilang gitu. Ya wes tak setel, kita memang tukang sembayang wong mati. Wah. Ya jangan gitu. Makanya saya kemarin itu lalu bilang, saudara-saudaranya ini sudah percaya, sudah belum. Lalu saya kumpulkan, saya kasih tahu. Saudara minta saya berdoa, ya. Kalau berdoa dia langsung mati, mau? Jangan mati hari ini Pak. Sabtu nanti tidak gotong-gotong konco-koncone. Wah. Aku bilang, puji Tuhan. Coba tadi tak sembayangke kan mati kan Pak ya. Waktu disembayangke sama Tante Bik, matanya mendeluk. Melotot, ngamuk. Oh. Wah, nanti disembayangke tambah mati.
Saya pulang. Saya bilang, saya tidak mau sembahyang hari ini. Nanti kamu, anak gadis ini yang jadi sasaran. Oke. Hari Minggu saya diundang. Sebab apa? Dia bilang gini, sekarang kalau mau mati ya boleh kok. Wong sudah hari Minggu. Kok enak. Jadi aku ini kan tukang jabut nyawa, Pak. Minggu-minggu bar khotbah dikasih surat, tolong datang doakan. Jadi kan jabut nyawa nih, kok enak. Enggak. Enggak, saya bilang. Marah. Bilang, besoknya Senin siang saya datang. Dengan dua orang hamba Tuhan yang lain. Saya lihat, saya masuk, matanya mulai melotot. Lawang belum disembayangke wis melotot. Melototnya itu karena setannya ada di dalam orang itu. Setannya tahu melotot. Saya tidak berani megang dulu. Lalu saya tanya Tuhan, lah apa yang diomongke ini? Wis melotot-melotot ngono kok. Terus Tuhan bilang, setannya suruh minggir dulu. Orang ini itu lumpuh. Setannya itu tidak mau keluar karena dia ada janjian sama orang itu. Dan dia belum menjadi anak Tuhan, tidak bisa dikeluarkan. Suruh minggir ngomong sikile, jadi tidak bisa melotot-melotot. Sikile kan lumpuh, tidak bisa goyang-goyang deh ini. Lalu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan, kamu jangan melototi saya. Turun. Matanya itu langsung kerepek sampai nyonyai melongok. Tidur. Nyonyai belum percaya, melongok, tidur. Langsung matanya itu loh, nutup, mudun, turun ke tempat kakinya. Ya kayak keroncalan kaki lumpuh wae kok. Saya mengatakan dalam nama Yesus kamu tidak boleh naik. Kamu di bawah. Saya mau bicara sama saya mau berdoa untuk orang ini. Lalu dia tutup mata, napasnya rata. Baik, rata. Lalu saya tumpangkan tangan, saya berdoa. Dalam karunia lidah kita berdoa. Setelah itu Tuhan berbicara. Panggil istrinya. Saya panggil, tawarin, mau percaya Tuhan Yesus enggak? Saya bilang, Cik, mau terima Tuhan Yesus enggak? Mau. Sekarang? Iya. Tapi nanti serahkan suamimu ya. Pulang boleh? Boleh. Sembahyang, puji Tuhan. Terima Tuhan Yesus. Dia bertobat. Karena dia lihat, wah suaminya kok jadi telah turuina. Setelah itu saya berdoa. Setelah selesai, Tuhan berbicara. Tuhan akan memberikan kesempatan untuk bertobat. Apabila nanti dia bangun, anaknya suruh menginjilin. Kalau dia mau terima Tuhan Yesus, selamat. Kalau tidak, pulang. Pulang atau tidak, mesti pulang. Tapi selamat atau tidak, tergantung nanti. Oke. Saya katakan sama anaknya begitu. Setelah itu, sebentar lagi papamu berangkat. Tapi dengan tenang. Oke. Senin sore saya sembahyang setengah 4. Saya berdoa. Saya berdoa bukan untuk orang itu. Saya sedang berdoa. Ada orang kabur. Nek, siapa itu? Bapaknya berangkat. Oh, pasti berangkat. Lalu saya tadi baca koran. Istrinya Samuel berkata, Pak, Yusa, yang kamu doakan sudah berangkat, Pak. Oh iya, sudah berangkat pulang. Wah, asal jangan saya dicap pendeta tukang cabut nyawa. Iya, sudah pulang. Maka dari itu saudara-saudara, waktu pulangmu belum tahu kapan kamu harus pulang. Tetapi apabila sampai, sudahkah engkau siap? Sudahkah engkau masuk di dalam bahteranya Kristus? Kalau belum, kamu akan terlambat. Karena Tuhan mengatakan waktunya akan disingkatkan. Lalu firman Tuhan berkata, harinya tidak ada orang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak pun tidak tahu.
ayat ini kerap kali dibuat orang-orang melawan orang Kristen. Golongan Saksi Yehova, golongan Mormon, dia bilang gini. Lihat tuh. Yesus sama Allah Bapa kan tidak sama kuasanya. Firman Tuhan berkata, harinya tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Anak pun tidak tahu. Coba terangkan. Saya kasih keterangan. Karena hal ini saya dapat dari Tuhan, saya berikan kepada saudara. Bahwa ini memang benar. Tetapi bukan berarti kuasa daripada Yesus itu tidak sama dengan Allah. Sama. Kenapa? Contohnya begini. Yesus, anak Allah, itu apa? Siapa dia? Dia adalah firman Allah yang telah menjadi daging. Benar enggak? Di dalam Yohanes pasal yang pertama kita baca supaya saudara kalau nanti dibantah saudara menang karena firman Tuhan ya dan amin. Pada mulanya Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Jadi anak Allah, Yesus Kristus, itu firman Allah. Kemudian, Allah itu belum menentukan harinya kedatangan Tuhan Yesus. Kalau Allah mau menentukan harinya Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah memikir dulu. Kapan ya? Kapan ini Yesus harus datang untuk menolong anak-anaknya? Allah mikir. Setelah Allah mikir, baru Allah berfirman kepada Yesus. Hari ini Yesus akan datang. Firman-Nya barusan keluar. Kalau firman belum keluar, Yesus tahu enggak? Yesus itu siapa? Yesus itu firman. Sekarang kamu, ini saya kasih bayangan yang lebih gampang. Tubuh manusia ini dibuat oleh Allah seperti gambarnya Allah enggak? Gambar Allah toh? Di dalam manusia ini ada gambar Allah tubuh, yaitu Allah sendiri. Pikiran Allah, yaitu Roh Al-Kudus. Omongan Allah, yaitu firman Allah. Omongan Allah, yaitu Yesus Kristus. Tubuhnya, semuanya ini Allah. Pikiran Allah, Roh Al-Kudus. Omongan Allah, Yesus Kristus. Kalau Allah memikir, belum omongannya tahu enggak? Sudah keluar belum? Kalau saya mikir, tapi belum berbicara, omongannya sudah keluar belum? Ya belum. Nah kalau omongannya belum keluar, omongannya itu tahu enggak? Ya enggak tahu. Makanya Yesus mengatakan, anak tidak tahu, karena Allah belum berfirman. Kalau Allah berfirman, baru jadi. Maka pada waktu bumi belum dibentuk, pikiran Allah, Roh Al-Kudus melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Setelah melayang-layang, baru Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadi terang. Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga Allah. Sekarang contohnya, yang lebih gampang. Saya ada orang kaya. Datang kepada kamu. Bilang begini. Yusa, saya mau kasih kamu uang 1 juta. Besok kamu datang ke rumah saya ya.
Saya bilang, saya tidak percaya sama omonganmu kok. Orang kaya itu marah apa enggak? Hah? Kalau kamu memberitahu orang lain berkata kepadamu, aku tidak percaya be omonganmu. Itu sama enggak kalau kamu tidak dipercaya? Kalau omonganmu tidak dipercaya, berarti pribadimu tidak dipercaya. Kalau Allah kamu tidak percaya kepada firman Allah, kau juga tidak percaya kepada Allah. Pada waktu Yesus belum datang, Allah merencanakan kapan aku harus perintahkan Yesus turun. Yesus adalah Allah sendiri yang dapat dilihat oleh manusia. Allah merencanakan kapan aku harus turun ke dunia untuk mengangkat anak-anakku. Karena Yesus itu adalah Allah yang dapat dilihat oleh manusia. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus adalah manusia yang disucikan. Dan Allah ada di dalam Yesus. Karena di dalam manusia biasa ada roh, jiwa, dan tubuh. Tapi di dalam Yesus ada roh Allah, Allah sendiri, jiwa Yesus, dan tubuh Yesus. Roh kita adalah ciptaan Allah. Rohnya Yesus adalah Allah sendiri. Bukannya di sini. Maka kita hanya dapat melihat Allah di dalam diri Yesus. Maka pada waktu nanti kalau Tuhan Yesus mau datang, Allah sendiri mau datang, dia mulai merenungkan. Roh Allah melayang-layang melihat anak-anak Tuhan. Wah, ini nanti sudah waktunya sangat singkat. Mereka harus diselamatkan. Roh Kudus memberitahu kamu lebih dahulu. Siap, sedia, cepat masuk dalam bahtera untuk menyambut Yesus Tuhan. Lalu Allah berfirman, hari ini baru anak tahu harinya dia harus turun di angkasa. Dan engkau dan saya sudah disiapkan oleh Roh Kudus untuk menyongsong Raja kita. Maka dari itu saudara-saudara, engkau hari ini bertanggung jawab. Jikalau saudara-saudaramu tidak engkau beritakan Injil, engkau beritahukan bahwa kedatangan Tuhan sudah datang, engkau bertanggung jawab. Siapa tahu kalau lusa dia harus dipanggil pulang. Maka dari itu malam ini engkau bertanggung jawab. Engkau renungkan firman Tuhan. Adakah aku berani mengambil risiko seperti Nuh? Adakah aku berani seperti Nuh mengambil suatu risiko untuk menjadi saksi, mengikut Yesus, memberitakan, membawa jiwa untuk mendengarkan firman Tuhan? Karena setelah mendengar, kalau dia tidak mau percaya, bukan tanggung jawab engkau lagi, tapi pribadi dia. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Kalau hari ini mereka engkau berikan pertanyaan, adakah mereka berani seperti Nuh mengambil risiko untuk membawa jiwa-jiwa itu datang di bawah kaki-Mu? Tuhan, berilah mereka keberanian, karena besok masih ada satu hari lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menjawab tantangan ini. Beranikah aku membawa jiwa besok satu untuk menghadiri kebangunan rohani ini? Inilah Tuhan tantanganmu. Siapa di antara saudara-saudara yang berani mengambil risiko ini? Mari kita berdiri untuk berdoa. Supaya besok
kita mendapatkan pujian dan hormat yang daripada Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa itu menerima firman Allah, supaya apabila mereka pulang itu tidak menjadi tanggung jawab kita, tetapi tanggung jawab dia pribadi kepada Tuhan. Kami undang siapa saudara yang sedia menerima tantangan ini, mari kita berdiri. Engkau berbicara kepada mereka. Mereka bertanggung jawab pribadi demi pribadi. Silahkan Tuhan engkau ketuk hati mereka. Karena waktunya sudah demikian singkat Tuhan. Hamba-Mu takut. Karena waktunya sudah demikian singkat Tuhan. Tetapi hamba-Mu tahu. Engkau lihat anak-anak-Mu yang berdiri Tuhan. Engkau dengar teriakan mereka. Engkau dengar putusan mereka Tuhan. Mereka berani menerima tantangan-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Hamba-Mu minta Engkau urapi Tuhan. Jamah dia. Pakai mulut dia. Berikan keberanian menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu yang sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Dan Engkau jangkau. Engkau penuhkan Tuhan. Supaya apabila lusa ada yang pulang. Mereka tidak bertanggung jawab. Tapi mereka membawa jiwa itu masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan akan segala anugerah. Hamba-Mu minta besok Engkau berbicara lebih heran lagi. Supaya kami boleh dibangkitkan. Kami boleh disegarkan. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh mengambil suatu langkah menjadi anak-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Dan iman kami bukan iman yang kosong. Karena kami percaya surga sudah Engkau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya kami akan pulang dengan penuh kegairahan yang baru dan hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.